Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa UMSIDA yang saya banggakan, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tentunya terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan kita tentang Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berbicara tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka di sana terdapat korelasi antara Pancasila sebagai sistem etika, ya, kemudian Pancasila sebagai sumber nilai. Kenapa demikian? Karena Pancasila itu bukan hanya sekedar diketahui saja, tapi juga diamalkan. Di sana terdapat norma pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga terdapat nilai-nilai sosial sebagai sesuatu yang baik dan buruk. Tentunya sebagai seorang sarjana yang pada akhirnya kalian adalah generasi-generasi tercerahkan, sebagai generasi yang bisa memberikan pembaharuan di tengah masyarakat, maka kalian punya tanggung jawab untuk mengemban ilmu pengetahuan yang kalian miliki untuk diterapkan di tengah masyarakat. Nah, itu pentingnya korelasi antara Pancasila sebagai sumber pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, terkait hal ini, maka kita akan mencoba membincangkan terlebih dahulu tentang sifat ilmu pengetahuan. Kalau kita membaca kajian pendekatan-pendekatan paradigma di dalam ilmu sosial, secara umum ada dua paradigma, ya. Pertama ada paradigma positivisme dan yang kedua ada paradigma kritis. Apa perbedaannya? Paradigma positivisme adalah sebuah paradigma yang mencoba mengedepankan pemahaman cara pandang pengetahuan yang dimiliki oleh seorang saintis, seorang ahli, seorang ilmuwan maupun seorang sarjana dalam konteks ini sebagai seorang ahli, hanya untuk melihat fenomena berdasarkan apa adanya. Positivisme. Semua didasarkan pada kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya terukur, ya. Kemudian bersifat value free, bebas nilai. Ia tidak bicara baik dan buruk. Ia tidak bicara tentang subjektivisme. Jadi bicara objektif, apa adanya. Nah, paradigma positivisme ini kemudian melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya abstrak saja. Ya, sifatnya hanya menggali, ilmu pengetahuan demi ilmu, ilmu demi ilmu. Ya, bukan ilmu demi pembaharuan. Kalau ilmu demi ilmu itu terus dilakukan, terus diupayakan, terus digencarkan begitu saja, tentunya tidak akan menghasilkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Value free, dia tidak bicara baik dan buruk. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang ada saat ini. Banyak sekali informasi-informasi yang sangat berkembang pesat sekarang ini. Demikian juga dengan teknologi-teknologi yang sangat berkembang secara pesat dewasa ini. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang saat ini, karena ia hanya didasarkan pada untuk kepentingan inovasi-inovasi saja, kepentingan-kepentingan untuk memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru, memproduksi teknologi-teknologi baru, kemudian hanya menghasilkan hal-hal yang sekiranya tidak diinginkan oleh masyarakat. Pengetahuan bersifat, ya, ia seperti pisau. Sejauh mana kita sebagai manusia memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Aplikasi-aplikasi media sosial seperti TikTok misalnya, itu tentu pengetahuan, ya. Dia tidak bicara, dia value free sifatnya. Akan tetapi dalam prakteknya aplikasi itu lebih banyak cenderung digunakan pada hal-hal negatif. Atau yang berikutnya, ilmu pengetahuan yang bersanding dengan kekuasaan. Seorang sarjana dicetak bukan hanya untuk mengetahui, ya, sumber pengetahuan saja, ya,
Akan tetapi ia juga dicetak agar menjadikan manusia yang beriman dan berakhlak, begitu ya, berakhlak, beretika. Nah, kenapa dengan etika? Ketika seorang saintis, seorang ahli, ia memiliki etika-etika, memiliki akhlak di dalam mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan memberikan manfaat untuk orang lain. Bukan sebaliknya, pengetahuan dan teknologi malah memberikan mudarat, keburukan. Seorang ahli manajemen, ya, dia juga bertanggung jawab, bukan hanya pengetahuan ia tentang manajemen itu sendiri, tapi sejauh mana memanfaatkan pengetahuan manajemen tadi untuk pembaharuan yang lebih baik, tentunya dengan standar-standar moral. Nah, seperti diungkapkan ya dalam Al-Qur'an begitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat derajat ya di antara kalian itu, di antara kalian sebagai kita sebagai manusia ya yang menuntut ilmu ya dengan derajat-derajat yang lebih tinggi. Akan tetapi ilmu yang seperti apa? Tentu al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat dan kebaikan. Ya. Yang kedua, ada paradigma yang bersifat kritis. Paradigma kritis melihat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berfungsi untuk pembaharuan, tajdid, pembaharuan, berfungsi untuk social engineering, membuat rekayasa sosial, berfungsi untuk menciptakan pembaharuan ke arah kebaikan. Ya, kritis ya, kritis. Ia tidak bicara tentang penemuan saja. Ia tidak bicara tentang definisi saja. Ia tidak bicara tentang kategori-kategori ilmu tadi. Tapi ia sudah mampu membedakan sejauh mana pengetahuan yang dihasilkan tadi untuk menghasilkan pembaharuan, pencerahan, untuk menghadirkan keberpihakan terhadap masyarakat, keberpihakan terhadap mereka yang benar-benar membutuhkan ilmu pengetahuan tadi. Nah, tentu Pancasila dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan teknologi memiliki fungsi agar semua pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat Indonesia dengan berbagai macam bidang keilmuannya, dengan berbagai macam teknologi yang ada di negara ini, ya, media sosial yang kita miliki ya, semua harus bermuara terhadap etika-etika Pancasila. Pengetahuan dan teknologi harus sejalan dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, tentunya akan menghasilkan seorang politisi yang kemudian berpihak kepada kekuasaan, berpihak kepada kepentingan modal, berpihak kepada kepentingan individu dan golongan. Dia memiliki pengetahuan-pengetahuan, dia memiliki ilmu, akan tetapi ilmunya hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan semata. Kalau Pancasila digunakan sebagai dasar perkembangan ilmu, maka tentu pengamalan-pengamalan ilmu pengetahuan tadi akan memberikan manfaatan bagi orang lain. Nah, ini pentingnya mempelajari Pancasila sebagai sumber pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Harapannya apa? Tentu harapan kita sebagai calon sarjana bagi Anda secara keseluruhan nantinya, ya, kita tidak berhenti untuk pengetahuan saja, ya. Mata kuliah yang hanya sifatnya pendefinisian saja. Lebih daripada itu adalah ada implementasi, ada upaya-upaya untuk memberikan kemanfaatan untuk kebaikan bersama. Nah, menjadi generasi yang unggul dalam bidang pengetahuan, menjadi generasi yang unggul dalam bidang teknologi, menjadi generasi manusia yang unggul dengan kekuatan iman dan spiritualitas, juga punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab etika-etika kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau itu dikombinasikan, maka akan terjadi apa?
manusia yang sempurna begitu ya, bukan mono individualis, tapi ia sudah mencoba menghadirkan pengetahuannya seperti seorang filosof, filsafat, ahli filsafat. Kemudian hati sanubarinya, kebaikannya seperti seorang sufistik begitu, yang punya kejernihan hati. Tangannya yang begitu ringan tangan, ia seperti seorang dermawan. Jadi kombinasi antara pengetahuan, kombinasi antara hati dengan kebaikannya, kombinasi kebaikan untuk beramal, itu adalah wujud implementasi pengetahuan dan teknologi yang semestinya kita terapkan. Demikian sedikit materi yang bisa saya jelaskan berhubungan dengan Pancasila sebagai sistem perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih, tetap bersemangat. Dari sini pencerahan bersemi. Semoga Anda semua menjadi generasi-generasi yang tercerahkan dengan pengetahuan-pengetahuan dan teknologi yang kalian dapatkan di Umsida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.